فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ارزقنا فقه الشافعي وعلم الشافعي وفهم الشافعي وعقل الشافعي، ونخص خصوصا علم وفهم صاحب هذا الكتاب الذي أمله في كتابه هذا أن يقول النفيس في مذهب ابن إدريس على هذه النية. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, az-zakatu adapun zakat lughatan secara bahasa itu an-nama'u. Apa artinya an-nama'u? Sesuatu yang berkembang. Jadi zakat ketika diberikan dia akan berkembang secara maknawi. Walaupun secara hakiki hilang, punya dua dikasih orang satu, tapi akan menjadi dilipat gandakan oleh Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Man yuqridillahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ma yasha'. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Az-zakatu lughatan an-nama'u wa tadhir. Ma mana tadhir? Pensucian badan, pensucian harta. Maka karena zakat itu at-tadhir, mensucikan badan, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu awsakhun nas. Jadi zakat itu kotoran-kotorannya orang. Maka Bani Hashim, Bani Muttalib, keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Maka kalau ada orang ngaku keturunannya Nabi, kemudian sambil minta-minta ketika ceramah, kemudian ngedarin amplop atau ngedarin sorbannya untuk minta bantuan, percayalah bahwa itu bukan keluarga Nabi, karena keluarga Nabi haram hukumnya. Fahim? Percaya itu bukan keturunan Nabi, karena keturunan Nabi itu tidak boleh meminta-minta orang. Fahim? Tidak boleh. Wa syar'an, dan secara syariat itu ismun sesuatu lima yang ada apa isi sesuatu syariah ruju yang keluar apa mah an malin dari harta atau badanin atau badan ala wajhin atas wajah maksusin yang khusus. Atas definisi ini badan itu ada dua wajah. Pertama badan zakat dengan amwal, ada zakat dengan badan. Saya tidak bisa ini untuk berzakat dengan hartaku karena tidak punya. Saya infak atau zakat dengan badanku, dengan pekerjaanku, dengan amalku. Ala wajhin maksusin. Kenapa ala wajhin maksusin? Karena zakat itu punya syarat rukun dan ketentuan tertentu. Tidak semua orang wajib zakat. Kalau Anda petani, zakatnya apa, berapa, syaratnya apa? Kalau Anda peternak, syaratnya apa, hartanya berapa yang harus dizakati? Baik, makanya dikatakan ala wajhin maksusin. Dan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada siapa itu harus jelas, ya. Kepada siapa? Fuqara, masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Tak boleh saya zakat ke pondok. Ada pondok zakat. Zakat pondok bikin apa? Ambil zakat buat pembangunan. Enggak boleh itu. Itu. Ya, kalau enggak bisa bikin pondok, jangan bikin pondok. Ya, jangan pondok yang diminta-mintain sumbangan atau dimintain zakat, atau bahkan bikin zakat untuk zakat orang ambil panitia zakat untuk pondok. Kemudian di atas namakan sabilillah, kemudian guru-gurunya dijatah. Waduh. Paham tuh? Untuk kalau bikin pondok ya, kau usah narik-narik orang. Gak usah juga narik-narik santri wali santri dengan dalih pembangunan, uang gedung, uang pembangunan. Kamu nggak pernah minta tarik uang gedung?
uang bangunan. Kalau mau bayar ya silahkan, tapi kita enggak. Karena apa? Kalau kita udah niat jihad, itu ya jihad. Jangan yang bangun wali santri diminta bantukan oleh wali kepada wali santri, diakui pondoknya, Anda lucu. Ya, lucu. Apalagi setiap tahun ada daftar ulang. Iya, apa-apaan aja. Gimana diperlakukan di sini? Ya, ada daftar ulang, ya, ada uang pembangunan, walaupun pondoknya enggak lagi bangun. Alhamdulillah kita belum pernah minta-minta nyari proposal, nyari dana kemana, enggak pernah. Karena kita punya prinsip, ya, idza atal alimu ila baiti ghadiyyin li ghinahu wa dhahaba anhu sulusu dini. Kalau ada orang alim datang ke rumah orang kaya untuk minta sumbangan buat pesantren atau buat apa, maka apa? Dhahaba anhu sulusu dini, sepertiga daripada agamanya hilang. Apalagi memanfaatkan santrinya, biasanya nyetak kalender berapa puluh ribu, diantar kemana, disebar kemana. Ada atau tidak? Antum nak gituin gimana? Ya, jadi belajar, ya. Makanya kita pondok kita bambu yo seadanya. Mau mondok silakan, tidak mau mondok silakan. Apalagi Ustaz Zul zamannya dulu, sama Ustaz Aan ya. Bambu ada, pondok Darul Nuhat pakai plesteran apa? Pakai apa? Keramik plesteran begini. Itu berjalan bertahun-tahun. Alhamdulillah orangnya masih hidup. Masih hidup. Iya, itu tantangan hidup begitu. Ya, seadanya namanya dulu, makanya ini terkenalnya adalah pondok bambu. Atau kalau mau cek di Sumbaran pondok Darul Nuhat mana nggak tahu. Tahunya pondok bambu. Ya seadanya, itu mau belajar silahkan, enggak ya mulio. Ya mulio. Tapi ingat adik-adik, bukan besarnya gedung dan lengkapnya fasilitas yang mengantarkan Anda menjadi orang besar, tapi besarnya cita-cita dan kemauan Anda adalah kunci utama keberhasilan dan kesuksesan Anda. Coba antum kalau kamarnya tak kasih AC semuanya, nggak ada yang masuk belajar itu. Ya enggak? Ya, apa? Nggak ada makmum subuh. Baik, jadi kembali lagi. Jadi zakat itu nggak sembarangan diberikan, ya, nggak sembarangan diberikan. Jangan Ustaz kok nyari zakat, ya, zakat ke pondok. Ada zakat ke pondok itu nggak ada. Ya, zakat di fuqara masakin. Zakat ke kiai, katanya kiai sabilillah, lalu kiai itu mobilnya Alphard. Iya enggak? Jadi zakatnya gimana? Ya jangan terima zakat. Baik. Kemarin saya dizakatin orang, kemarin Ramadan dizakati apa namanya, gabah padi 3 karung red, tak tahu yang nganter, pokoknya zakat untuk Ustadz Joko. Ya wes, taruh di sini, diantar orang. Saya nggak tahu siapa yang zakat antar di sini. Saya dalam hati mikir, loh saya kan nggak wajib dizakati. Gimana ini? Alhamdulillah, malamnya hilang. Nggak tahu siapa yang ngambil, hilang. Oh berarti memang kita nggak boleh terima, hilang oslik. Dan hilang ya, Sofian tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu wujubiz zakatil mali. Adapun syarat-syarat wajib zakat mal. Syurutu wujubiz zakatil mali khamsatun, al-islamu, yaitu Islam. Islam asli, bukan Islam, bukan Islam, harus Islamnya asli. Ya, bukan Islam KTP, betul. Wal hurriyatu, dan apa? Merdeka, wa tamamul milki, dan sempurnanya memiliki, wa ta'ayyunu, dan ta'ayyun, maksudnya apa? Benar-benar memilikan miliknya, tidak dimiliki 2 orang atau 3 orang. Kalau 2-3 orang nanti harus dipisah-pisah, dinilaikan berapa.
wa yatayaqqunul wujudi, dan yakin adanya barang tersebut. Ya, kalau nggak yakin ada nggak wajib dizakati. Ma adapun apa-apa tajibu wajib fihi di dalamnya ma apa az-zakatu zakat minal amwali dari beberapa harta benda. Tajibu wajib apa az-zakatu zakat. Az-zakatu menjadi apa? Dibaca roh. Tanda rafa'nya apa? Az-zakatu mutakallam muannas. Tanda muannasnya apa? Lakunya gimana? Itu dua jenisnya, satu mudzakkar, dua muannas. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Mudzakkar laki-laki, muannas laki-laki perempuan. Muannas itu cirinya tiga. Satu akhirnya itu mana haji? Alfiyahnya gimana? Bang Tori mana Bang Tori? Alamat taknis gimana? Masa harus dipancing? Alamatut ta'nisi ta'un aw alif wa fi asamin qaddaru takal katif. Kok ini ada 6 hal an-na'amu, yaitu binatang ternak, wan naqdaini dan emas dan perak, wal mu'asyara dan biji-bijian, maksudnya zuru pertanian, wa urud tijarati dan barang dagangan, wal ma'dini dan tambang, wal rikasi dan harta temuan, yaitu harta Qarun. Disebut harta Qarun karena tinggalannya Qarun. Qarun itu hartanya diambleskan oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam bumi. Makanya kalau orang nemu harta namanya harta Qarun, harta karun, yang maksudnya hartanya Qarun. Atau pendamannya orang jahiliyah. Syurutu wujubi zakatin na'ami, adapun beberapa syarat wajibnya zakat binatang ternak. Wahia, adapun dia itu al-ibilu, apa artinya ibil? Wal baqaru wal ghanamu arba'atun an-nisabu wal haulu wa isamatuha, apa? Pengembanggalaan kullal hauli, setiap, wa qaunuha dan adanya dia itu ghairu amilatin, tidak dipekerjakan. Jadi kalau zakat binatang ternak, pertama apa? Yo ada unta, ada sapi, ada ghanam. Kemudian apa? Nisab. Nisabnya jelas. Ibil itu kalau kapan dia wajib dizakati. Pakor itu kapan wajib dizakati. Tidak hanya itu, harus haul. Haul itu sudah setahun, dimiliki selama setahun. Wa isabatuha, tidak boleh dikasih makan dengan pakan ternak atau pakan apa, tapi harus dikembalakan, bukan pakan beli. Baik. Syurutu wujubi zakatin naqdaini, adapun syarat-syarat wajibnya zakat emas dan perak. Wa huma, adapun dia itu adzabu, emas, wal fiddatu dan perak itu salah satu 3. Al-haulu 1 tahun, wan nisabu dan nisab, wa huwa, adapun dia itu 20 apa nih misqalan, misqalnya fi dhahabi di dalam emas, wa mi'ata dirhamin dan 200 dirham fil fiddati di dalam apa? Perak. Khani Manzul. Turunin. Fil fiddati di dalam apa? Perak. Wa qawluhu ma, adapun adanya kedua emas dan perak itu ghairu muhalliin mubahin, yang tidak dijadikan perhiasan yang mubah. Jadi kalau antum punya emas dan perak tapi berupa gelang yang dipakai, nggak wajib dizakati. Ya, tapi yang mubah, tidak berlebihan. Kan biasanya ada orang itu Madura tuh yang sampai segini, sampai segini. Nggak tahu kalau pakai emas banyak itu lebih enak gitu apa tubuhnya ya. Kok dipakai semua. Syurutu wujubu zakatil mu'asyirat, wahia, adapun dia itu ar-rutabu wal inabu,
wa ma yuqdatu halatal ikhtiyari minal humum an-nisabu wa huwa khamsatu awsuqin, yaitu zakatnya 5 awsuq. Syurutu wujubi zakati amwali tijarah wa hiya adabun diyah iktu taqlibul mali, merubah harta benda li gharadin ribhi, dengan tujuan untuk diperuntungkan agar dapat untung. Sab'atun, itu ada 7. Kaunuha, adapun yang adanya tijarah itu urudhan, berupa apa? Urudhan, yaitu barang dagangan. Wa niyatut tijarati, dan niat untuk diperjualbelikan, didagangkan. Wa kaunut taniyati, dan adanya niat itu makrunatan, disertai bitamalluki, dengan kepemilikan. Au fi majlisil aqdi, atau di majelis transaksi. Wa kaunut tamalluki, adapun ada wa kaunut tamalluki, dan adanya kepemilikan itu bi mu'awadhatin, dengan akad mu'awadhah. Apa artinya mu'awadhah? Serah terima. Wa alla naqidha bi naqdiha alladhi taqumu bihi akhirul qawl naqisatan 'anil nisab. Hendaknya apa? Ketika akhir tahun tidak kurang dari satu nisab. Nisabnya zakat amwali tijarah itu berapa? Kalau dinilaikan uang itu sekitar 85 juta, ya, 85 juta. Misalnya sekarang bulan apa? Anggap saja sekarang bulan Syawal. Sekarang apa? Mau Rabiul Awal, ya? Mau Rabiul Awal. Berarti dihitung sampai Rabiul Awal kok nggak kurang dari satu nisab, maka apa? Wajib dizakati. Kalau hilang semuanya, entah kebakaran atau ketipu atau hilang atau dicuri orang, maka tidak wajib zakat. Berapa zakat tijarah? 2,5%. Sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Wala tuqsada lin nuqyati, wala tuqsada, dan tidak dimaksudkan apa tijarah itu lin nuqyati, untuk disimpan, ya, wa mudhiyil hauli, dan berjalannya waktu, minal waktil min waktil milki, dari waktu kepemilikan, ya, jadi sudah berjalan setahun. Syurutu wujubi zakatil rikasi, adapun syarat-syarat wajibnya zakat rikas, ay al-madfun, yaitu yang dipendam fil ardi, di dalam bumi, itu arba'atun 4. Kaunuha, adapun adanya rikas itu zahaban, emas, au fiddatan, dan perak. Wa kaunuhu, adapun adanya dia itu nisaban, satu nisab. Wa kaunuhu, dan adanya dia itu min tafidil jahiliyati, dari apa? Pendamannya orang jahiliyah. Wa kaunu wujudihi, dan adanya apa? Rikas itu fi mawadin, di mawad. Apa artinya mawad? Di tanah yang apa? Yang mati, maksudnya tidak dimiliki oleh orang, nemu di hutan, gitu kan. Tapi kalau antum nemunya di sawah orang, ya miliknya orang, ya, harusnya apa? Nemu antum lagi ke hutan, nyari harta karun, ketemu. Tapi kalau di sawah orang, ya milik orang itu. Oke, mana tadi? Au milkin, atau kepemilikan ahyahu, yang dihidupkan, apa yang menghidupkan hu, padanya milik siapa? Wajiduhu, orang yang menemukannya. Syurutu wujubi zakatil ma'dini, adapun syarat-syarat wajibnya zakat tambang. Syurutu wujubi zakatil ma'dini, adapun syarat-syarat wajib zakatnya tambang. Wa huwa, adapun dia itu yustakhraju, harta yang dikeluarkan, mim makanin, dari tempat, khalaqa, yang menciptakan hu, padanya dia siapa? Allah Ta'ala. Isnani, syaratnya itu ada 2. Pertama apa? Kaunuhu, adanya dia itu daban, mas, au fiddatan, atau perak. Wa kaunuhu, dan adanya dia itu nisaban, satu nisab. Jadi rikas itu apa? Kok rikas? Maktin tambang. Ini adik-adik, dari dulu orang itu boleh menambang di tanahnya sendiri, miliknya sendiri, boleh nambang emas dan perak. Nah sekarang ini susah.
ya, negara yang punya tanah Papua misalnya, warga Papua tidak bisa menambang hartanya sendiri, harus ditambang oleh Freeport, oleh apa, Amerika. Pemerintah sendiri juga nggak dapat apa-apa. Ini bodohnya orang bodoh. Bodohnya orang bodoh. Suatu saat ada cerita bahwa orang Papua itu rela berjalan berjauh-jauh berpuluh-puluh kilo. Bawa apa? Ke kota, membawa 1 tandan pisang. Pulang-pulang apa? Pulang-pulang membawa 1 kresek pisang goreng. Ya, karena orang Papua suka pisang goreng. Baik. Dari kisah ini kenapa kamu dapat pelajaran apa? Nah, kenapa nggak digoreng sendiri? Saya ulangi dari awal. Orang Papua dari rumahnya pergi ke kota, berkilo-kilo berjalan, bawa 1 tandan pisang. Sampai pasar pulang bawa 1 kresek pisang goreng. Sederhana sekali. Jadi pisang 1 tandan cuma dapat 1 kresek pisang goreng seluruhnya. Bodoh kan? Ngapain harus ke pasar? Goreng sendiri kan bisa. Lah inilah Indonesia, punya tambang sendiri, punya minyak sendiri. Tapi apa? Lo kita ini yang ngebor minyak, kemudian apa? Dikemas, dibawa ke Singapura. Singapura tinggal dilabelin, dijual ke Indonesia. Bodoh tak bodoh? Iya. Kalau tadi kita bodoh-bodohin kisah Papua, itu tentu ini kisah saja ya, tentu gak hakiki paling ya. Ya Indonesia itu begitu, punya minyak disetor ke Singapura, dilabelin di Singapura, dijual kepada kita dengan harga yang lebih mahal. Kan unik gitu kan? Tidak masuk akal. Ya, nah begitu. Makanya belajarlah biar tidak tertipu. Mungkin hari ini cukup itu saja. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, jazakumullahu khairan, rabbana wanfa'na alladhi yanfa'una, rabbi fakihna wa fakih ahlana, rabbana fa'na bi barakatihim wahdinal husna.